Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran bahasa daerah di kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari kemarin. Kemarin kalian sudah mengetahui materi apa saja yang akan kita pelajari di kelas 10 ini, mulai KD yang pertama sampai yang terakhir. Oke, sekarang apa namanya? Sekarang kita akan mempelajari KD yang pertama, yaitu tentang teks non sastra, khususnya pada artikel. Teks non sastra atau artikel. Pada kompetensi teks non sastra dan partikel ini, yang sebenarnya kita harus pelajari itu apanya? Nih, yang harus kita pelajari adalah pada pengetahuannya, kalian nanti diharapkan dapat mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis teks non-sastra, baik berupa berita, artikel, laporan, dan lainnya secara lisan dan tulis. Kemudian di keterampilannya, kalian diharapkan dapat menginterpretasi, menanggapi, dan mengekspresikan isi teks non-sastra secara lisan dan tulis. Pada teks non-sastra ini yang kita akan tekankan pada artikel, sebelum kalian mempelajari tentang artikel, maka alangkah baiknya kalian ada beberapa pertanyaan yang bisa memusatkan perhatian kalian pada artikel, gitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah Ibu susun. Pertanyaan pertama, apakah kamu pernah membaca artikel? Ini ya, Ibu translate sekalian. Apakah kamu pernah membaca artikel? Kemudian yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang artikel? Yang ketiga, artikel apa yang pernah kamu baca? Kemudian, dari mana sumber artikel yang kamu baca? Kemudian, apa saja sih jenis dari artikel itu? Selanjutnya, pengertian dari artikel. Artikel secara bahasa Jawa bisa dituliskan sebagai tulisan kang isine panemu, ide utawa fakta kang terkadang lipur, didik utawa nyaruwi sawijine babagan kang pinuju sinebar liwat media massa secara online utawa offline. Kalau saya translate artinya seperti ini. Artikel merupakan tulisan yang isinya itu dapat berupa penemuan, ide atau fakta yang terkadang dapat sebagai penghibur, mendidik atau memberikan suatu bab tentang masalah tentang atau gosip apa itu tentang materi yang sedang beredar sekarang ini, baik itu bisa melalui media massa secara online atau offline. Ciri-ciri dari artikel. Artikel, jika suatu tulisan itu bisa disebut artikel atau suatu teks non-sastra itu disebut artikel, jika dia memiliki ciri-ciri ini. Yang pertama, langsung saya translate aja ya. Tulisannya itu padat atau enggak panjang-panjang, terus jelas, dan pembahasannya itu lengkap dan tuntas. Sumbernya berasal dari fakta yang ada, bersifat faktual, berdasarkan dari data-data yang diketahui oleh penulis, original atau asli dan bukan kopian ya. Kemudian isi yang disampaikan itu berdasarkan fakta yang didapat dari narasumber dan bukan hasil pemikiran dari pencipta atau penulisnya. Isinya bisa berwujud paparan biografi seorang tokoh, bisa berupa kisah-kisah perjalanan, bisa berupa argumen, bisa berupa peristiwa atau fakta lainnya.
Ciri yang terakhir, gagasan atau topiknya itu harus menyelaraskan dengan kebutuhan pembaca atau khalayak umum. Dalam mengetahui, dalam memahami tentang struktur dari artikel, maka jika itu suatu artikel, dia mempunyai struktur atau susunan, yaitu yang pertama harus ada irah-irahan atau judul, harus ada pembuka, harus ada isi, dan harus ada penutupnya atau endingnya. Kemudian kita akan mempelajari juga tentang jenis-jenis artikel, mohon maaf. Jenis-jenis artikel. Ada 5 jenis artikel yang kita sampaikan di sini. Yang pertama, artikel eksploratif. Artikel eksploratif itu artikel atau tulisan yang isinya mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan penglihatan dari penulis. Ingat ya, ini tadi bukan ide atau hanya pendapat dari penulis, tapi berdasarkan fakta. Jadi dia berdasarkan penglihatannya itu apa, pengawasannya atau penelitiannya penulis itu bagaimana. Kemudian ada artikel eksplanatif. Artikel eksplanatif itu menjelentrehne itu menjelaskan, yaitu tulisan yang bisa dipakai sebagai menerangkan atau tulisan yang dapat menerangkan atau tulisan yang tujuannya untuk menerangkan salah satu bab dari terhadap pembaca berdasarkan penelitian utamanya atau terutama dari penelitiannya penulis. Ada artikel deskriptif. Pada artikel deskriptif ini tulisannya ini tujuannya untuk menggambarkan. Untuk menggambarkan apa? Menggambarkan salah satu permasalahan yang sedang dituju pada masyarakat umum. Masyarakat itu masalahnya apa? Nah, itu kita kupas. Namanya artikel deskriptif. Ada juga artikel prediktif. Pada artikel prediktif, ini artikel yang membahas tentang salah satu bab yang sifatnya itu belum terjadi, sifatnya itu masih angan-angan, ya, berdasarkan analisa dari penulis. Ingat, kembali lagi, penulis ini tidak ngawur, tapi berdasarkan fakta dan penelitiannya. Kemudian ada artikel preskriptif. Pada artikel preskriptif itu artikelnya itu memberikan tuntunan, memberikan pengetahuan terhadap pembaca untuk memindahkan salah satu hal, menyampaikan suatu hal, sehingga orang pemirsanya itu, pembacanya itu tidak mengalami kekeliruan, tidak mengalami kesalahan. Oke. Itu tadi kita bahas tentang artikel. Kalian sudah mempelajari ada jenis, ada struktur. Nah, setelah kalian mengetahui itu semua, maka di akhir video ini Ibu ingin memberikan 5 latihan soal tentang bagaimana sih pemahaman kalian tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi. 5 soal ini nanti kalian kerjakan di buku tulis, kemudian kirimkan di Google Classroom ya. Saya translate biar lebih gampang. Apa artikel itu? Artinya apa artikel? Kemudian sebutkan jenis-jenis dari artikel. Yang ketiga, artikel deskriptif itu yang bagaimana? Ini saya harapkan memakai bahasa kalian ya, tidak plek seperti yang tadi. Memakai bahasa kalian yang mudah dipahami atau berdasarkan pemahaman kalian itu artikel deskriptif itu bagaimana. Kemudian apa bedanya artikel deskriptif dan laporan atau
reportase, hasil reportase, hasil apa ya? Kayak seorang reporter hasilnya itu lelah itu. Apa bedanya itu dengan artikel deskriptif? Kemudian yang kelima, apa bedanya artikel eksplanatif dan artikel eksploratif? Ya anak-anakku, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dicatat ya yang menurut kalian penting. Sehingga nanti pada saat ujian kalian memiliki bukunya, kalian bisa belajar. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.